Salam istimewa dari Jogja. Di akhir tahun kemarin, Desember 2021, kita sempat upload video tentang prediksi rencana beberapa vendor hardware, komponen PC dan VGA card yang akan meluncurkan beberapa SKU, beberapa tipe produk mereka di tahun 2022. Ya, menurut kita mereka akan meluncurkan produk-produk yang cukup menghebohkan di market. Dan tiba-tiba aja AMD yang duluan menepati janji. Tanggal 19 Januari kemarin AMD meluncurkan ini, RX 6500 XT. Ini adalah line up dari RDNA 2 yang paling rendah sekarang. Jadi ini positioningnya di bawah RX 6600, tapi sudah menggunakan RDNA 2 dan diniatkan oleh AMD untuk masuk ke pasar entry level. Mereka mematok harga SRP-nya, ya suggested retail price alias harga retailnya itu di 199 US dollar. Kalau kita konversikan ke rupiah ya kurang lebih sekitar 3,5 juta rupiah. Jujur ya, saya pribadi tidak bisa terlalu optimis kalau kita bisa mendapatkan VGA card ini di angka 3,5 juta rupiah. Saya hampir pasti dan yakin ini harganya pasti akan di atas SRP. Karena untuk menentukan harga retail itu banyak banget pertimbangannya, banyak banget konflik interestnya dalam bisnis komponen PC sekarang. Terutama sekarang ketika harga VGA card juga belum normal-normal. Ya, tapi saya juga berharap, saya punya harapan ketika melihat kapasitas VRAM-nya. Ini cuma 4 GB VRAM-nya. Jadi harusnya ini tidak dilirik oleh para miner atau penambang kripto ya. Karena mereka biasanya selalu mencari yang VRAM-nya 6 GB ke atas. Jadi harapan saya ini benar-benar sesuai dengan yang AMD harapkan, bahwa ini akan diperuntukkan untuk entry level gamers. Harusnya kalau tidak ada demand dari para miner, harganya kalaupun harus di atas SRP, harapan kita tidak akan terlalu jauh dari SRP. Prediksi saya sih harusnya di angka 4-5 juta untuk retail price-nya. Tapi saya tidak bisa memastikan ya. Terus kita akan ngapain di video kali ini? Kita akan mencoba benchmark ini untuk mengetahui kira-kira positioning performance-nya itu di mana. Positioning performance dibandingkan dengan VGA card yang saya prediksikan harganya selevel dengan ini yang sudah ada di market sekarang. Di harga 4-5 juta, sekarang ini memang nggak ada opsi ya, hanya ada GTX 1650 dari Nvidia yang harganya di sekitaran itu. Jadi habis ini kita akan coba bandingkan VGA card ini RX 6500 XT dengan Nvidia GTX 1650. Kita akan mulai dengan spesifikasi teknisnya ya. Ini nama resminya sesuai akte kelahirannya adalah AMD Radeon RX 6500 XT. Menggunakan arsitektur RDNA 2 dengan GPU NAND itu Navi 24. Ini memiliki 4 GB VRAM DDR6 dengan bus bandwidth-nya 64 bit. Ya, 64 bit ya. Dan ini interface-nya adalah PCI Express Gen 4x4. Jadi 4 kali PCI Express di generasi keempat, ya support Gen 4. Terus apalagi dia memiliki 16 compute unit yang setiap compute unitnya itu dilengkapi dengan 1 unit ray tracing accelerator. Jadi ada 16 ray tracing accelerator. Ya, VGA card ini sudah support ray tracing. Terus apalagi ya, setiap compute unitnya itu terdiri dari 64 shader core. Jadi total shader core yang mereka miliki, yang ini miliki adalah 1024 shader core. Dan fabrikasinya ini lebih kecil dibandingkan kakaknya 6600 ke atas, yang setahu saya 7 nanometer, ini 6 nanometer. Dan dengan fabrikasi 6 nanometer dia bisa ngeset clock GPU-nya tinggi banget. Ya, default base clock-nya itu 2,2 GHz. Dan maksimum boost-nya itu sampai di atas 2,8 GHz. Itu tinggi banget ya. Kalau teman-teman lihat ke belakang, RX misalnya 500 series, 570, 580, itu paling mentok-mentok GPU clock-nya 1200 atau 1300. Ini 2,8 GHz, luar biasa. Itu karena fabrikasinya sudah cukup kecil dan arsitekturnya juga mendukung, sehingga mereka berani ngeset GPU clock setinggi itu. Terus apalagi TDP-nya berapa? TDP-nya itu 107 watt. Kita lihat juga di desain boardnya ini power pin-nya memang pakai, cuman 6 pin ya, nggak 8 pin. Biasanya kalau yang sudah pakai VGA card sekarang yang pakai power pin, minimal pakai 8 pin. Ini 6 pin aja.
Oke, kita habis ini akan benchmark ini, kita bandingkan dengan GTX 1650. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu testbed yang kita pakai. Kita akan menggunakan sistem Alder Lake, generasi ke-12 Intel yang kemarin kita uji juga. Itu Core i3 12100F, terus motherboardnya H610M HDDR4 dari Gigabyte. Memorinya V-Color 3200 MHz 8x2 GB, terus SSD SATA 240 GB. Terus PSU-nya United Power dari Aerocool, dan kita akan membandingkan dua buah VGA card ini. RX 6500 XT akan kita lawankan dengan GTX 1650 dari berbagai aplikasi games ya. Kita akan hanya menguji games saja, games dan synthetic benchmark. Yuk kita mulai. Sudah kita lihat hasilnya tadi, kita bandingkan dengan GTX 1650. Tadi kita pakai apa? Zotac Gaming ya, Zotac Gaming yang DDR6, dan dari 5 games dan satu synthetic benchmark kita lihat bahwa performa gamingnya si RX 6500 XT ini secara konsisten lebih unggul dibandingkan tadi ya 1650 Zotac. Dan di beberapa game perbedaan performanya cukup signifikan ya, FPS-nya jauh lebih tinggi ini. Ini jujur membuat saya kagum dan salut ya sama AMD. Kenapa? Ya kan di depan saya udah ngomong ini 64 bit ya. Interface memori VRAM itu 64 bit. Juga ini cuma PCI Express 4 kali walaupun sudah Gen 4. Kalau kita lihat ke belakang, VGA card 64 bit itu pasti konotasinya dengan performa yang sangat rendah. Rendah lah, entry level banget lah. Ya, kalau di RX series ya dari Radeon kayaknya nggak ada ya. 550 atau 28 bit, nggak ada loh. RX series itu nggak ada yang 64 bit. Cuman kalau sekarang yang ada di market yang masih kelihatan itu cuma dari Nvidia GT 1030. 64 bit, bandwidthnya memorinya DDR5, dan teman-teman mungkin bisa tahu performanya seperti apa ya. Entry level banget, bahkan di beberapa benchmark dibandingkan IGP-nya Radeon Vega aja kalah. Tapi ini 64 bitnya luar biasa menurut saya. Kalau kita mengingat ini 64 bit ya, bisa mengalahkan secara konsisten si 1650 DDR6 yang 128 bit dari Nvidia. Ya, saya salut sama arsitektur RDNA 2-nya ya, karena dengan arsitektur RDNA 2 dan fabrikasi yang 6 nanometer, mereka berani ngeset clock GPU sampai 2,8 GB lebih. Tadi saya intip di hardware monitor ketika menjalankan game-game AAA, ini mentok sampai 2830 MHz clock GPU-nya, tinggi banget. Dan ini yang memungkinkan performanya bisa tinggi ya untuk ukuran VGA card 64 bit. Ya, sekarang kita berandai-andai masalah harga jual. Ya, kalau misalnya, ini kalau prediksi saya sih harganya kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 juta ya. Kurang lebih perkiraan saya. Kalau bisa dijual di harga itu, tentu ini menjadi pilihan yang sangat menarik banget buat para gamers, entry level gamers. Karena VGA card ini menawarkan performa yang lebih tinggi daripada VGA card di level harga yang sama yang sekarang ada di market. Dan fiturnya lebih unggul. Tadi saya bilang ini support ray tracing. Ya, walaupun saya belum membahas detail ya. Ray tracingnya di sini menurut saya juga agak kepayahan ketika game yang dimainkan itu memang tidak mempunyai FSR atau Fidelity Super Resolution ya, fiturnya AMD ya. Kalau di game-game yang tidak support FSR, supportnya DLSS, ini jelas nggak support DLSS. Jadi ketika kita maksa untuk mengaktifkan ray tracingnya dan tidak support DLSS, pasti juga performanya akan drop, dan kita harus kompromi dengan resolusi bahkan setting yang mungkin agak ke rata kiri untuk mengaktifkan ray tracing fiturnya. Tadi saya lihat di Cyberpunk juga begitu. Kalau kita maksa pakai ray tracingnya, FPS-nya langsung drop dan tidak bisa ditolong karena ini tidak bisa support DLSS. Tapi di game yang support FSR seperti Far Cry 6, dengan mengaktifkan ray tracing fiturnya, dia terbantu ketika kita mengaktifkan FSR. Walaupun dengan settingan yang masih oke ya, yang ultra quality, masih ketolong, FPS-nya masih playable banget. Itu mungkin teman-teman, ini pilihan yang sangat menarik ketika bisa dijual di angka 4,5 sampai 5 juta. Apalagi kalau memang benar-benar bisa dijual di angka SRP yang AMD inginkan, 3,5 juta rupiah. Kita lihat aja beberapa hari ke depan kira-kira real market price-nya itu berapa.
Terus apa yang kira-kira perlu kita perhatikan dari VGA card ini? Setelah saya baca-baca spesifikasi teknisnya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, terutama teman-teman yang bergerak di bidang content creator atau editing video ya. Karena AMD mendisable beberapa hardware encode di VGA card ini, seperti 4K, S264 encode-nya ditiadakan, FV1 decode-nya juga ditiadakan. Jadi mungkin teman-teman yang butuh hardware akselerator buat edit video tidak terlalu cocok dengan VGA card ini. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada tes singkat RX 6500 XT dari AMD Radeon ini. Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan yang lebih baik buat teman-teman. Kalau merasa ini bermanfaat, bisa di-sharing. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah support kita Jawara Media dengan subscribe. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja. Moga-moga terus tengah yuto.